Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang loh. Gua kasih uang. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26 Joseph Paul Zam yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Kamu harus itu menambah keyakinanmu bahwa agamamu itu agama yang paling sesat di dunia. Nah, saya bertanya, ini anak kakek-kakek umur 50 tahun. Loh, kok menista? Kakek umur 50 tahun berhubungan seks dengan anak 9 tahun. Itu kalau nggak cabul apa coba namanya? Nah, itulah kebiasaan kalian orang Islam kalau orang ngomong dipotong. Sehingga nggak pernah tuntas. Bodoh kau, mau ditakut-takutin kau sama orang Islam. Ini saatnya untuk berteriak. Kalau ada orang Islam yang tidak berani, sampai ada orang Islam yang berani membunuh orang lain gara-gara omongan saya, berarti terbukti omongan saya benar bahwa agamanya Islam itu biadab. Anda yang semua takut, jadilah orang Islam. Kalau Anda yang bosan merasa takut, sekarang berdiri bersama saya. Seru. Saya tidak suruh Anda untuk membunuh orang Islam. Saya suruh Anda untuk berdiakonia, bermarturia dengan keras. Ya. Anda yang penakut-penakut, ya silakan jadilah penakut. Jilat tuh pantat orang Islam tuh sama kremi-kreminya. Haleluya. Gitu ya, inilah suara kenabian buat kalian orang Indonesia. Kalau Anda masih takut, ya Anda yang rugi sendiri. Jud, Jakarta City Hall. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Paul. Selamat malam. Salam, Ibu Bapak sekalian yang di channel ini. Menarik ya, saya dari kemarin mengikuti khusus topik Pak Paul ini tentang Palestina Israel ya. Saya bukan berbeda, tapi saya akan mencoba memberikan persepsi yang sedikit lain dari teman-teman ya. Menurut saya ada dua kalau kita lihat konflik Israel Palestina. Ada pendekatan sejarah, ada pendekatan politik ya. Pendekatan sejarah, sekali lagi ini menurut saya ya, ini saya rasa akan sangat sulit ya, karena Israel, Yahudi, dia akan berdasarkan pada Talmud, ya, sedangkan teman-teman kita yang sebelah akan berdasarkan pada Quran dan hadis, lepas dari siapa yang benar. Saya setuju dengan Pak Paul, yang paling memungkinkan adalah pendekatan politik ya. Kalau pendekatan politik, kita mulai dari masa Kekaisaran Ottoman ya, di mana pada saat kalah Perang Dunia Pertama, Ottoman dikalahkan Inggris, dan yang kita kenal 1917 itu adalah deklarasi Balfour ya. Yang harus kita ingat kalau kita baca buku-buku tentang Balfour ya, Balfour itu adalah seorang Kristen Anglikan ya. Tentu ketika ada konsep dia membagi tanah Palestina menjadi wilayah Israel dan Palestina, ya, saya kok yakin dia pasti sudah paham betul tentang sejarah Israel itu sesuai dengan Injil maupun Talmud. Karena si Balfour ini harus kita ingat dia adalah seorang Kristen Anglikan yang taat, ya. Saya lupa partnernya yang di Ottoman itu siapa, tapi saya yakin itu terjadi karena masing-masing itu sudah membaca narasi di kitab Injil ya. Maksud saya kitab Injil, Talmud maupun mungkin di pihak Ottoman itu sejarah dalam Quran ataupun hadis, lepas dari masalah itu percaya atau tidak, terutama bagi bukan orang Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, betul juga saya sependapat bahwa ada deklarasi PBB nomor 181 tahun 1947, di mana itu adalah yang mencetus negara Israel itu berdiri tahun 48. Ketika 48 itu Israel berdiri, mereka diserang oleh 5 negara Arab, ya, Arab Saudi dan segala macam itu, dan itu mereka membela diri tanpa bantuan Amerika maupun Eropa, karena Amerika maupun Eropa waktu itu baru terlepas dari Perang Dunia Kedua. Kira-kira seperti itulah ya. Mereka aneksasi wilayah. Saya lupa apa Yerusalem itu dari Jordan ya. Kemudian Golan atau dataran tinggi Golan atau Sinai saya lupa. Tapi 2 kali memang perang besar Israel
memperluas wilayah melalui aneksasi. Jadi yang ingin saya katakan, paling memungkinkan itu adalah perdamaian dari aspek politik. Dasarnya nanti apa? Ya kembali ke konsep perjanjian Balfour sama pembagian wilayah menurut resolusi PBB nomor 181 tahun 47 ya. Nah, cuman ini sekarang menariknya waktu ada resolusi PBB itu ataupun perjanjian Balfour kan Palestina itu asumsinya hanya satu. Sedangkan sekarang ada yang namanya Fatah dan ada yang namanya Hamas ya. Nah, ini Pak Paul ya sama teman-teman ya, saya ingin mengajak coba kita renungkan lagi ya. Narasi yang kita bangun, kalau kita bilang Israel sama Palestina, itu sorry ya, menurut saya itu narasi mungkin kurang tepat dengan kondisi sekarang. Karena apa? Palestina itu udah jadi satu negara kok. Bahkan itu dasarnya adalah salah satunya perjanjian Oslo tahun 83 atau 93 ya, antara Yasser Arafat dengan Yitzhak Rabin pada waktu itu. Jadi suka nggak suka, Palestina itu sudah ada sekarang. Yang saya ingin ajak teman-teman, kenapa kita tidak membuat narasi, ini konflik bukan Israel tapi dengan Palestina, tapi Israel dengan Hamas. Nah, kenapa narasi itu harus kita bangun? Kita lihat, silakan dicek lagi. Tadi saya bagi link ke Pak Paul ya, bahwa Paus itu mengatakan stop perang antara Israel dan Hamas. Ya. Bukan stop perang antara Israel dan Palestina. Nah, artinya apa? Ya Palestina suka nggak suka itu ya udah diakuin oleh hampir 150 negara. Sekarang tinggal masalahnya Hamas. Saya tadi siang debat ya melalui salah satu webinar dengan adalah komunitas teman-teman kita ya. Nah, saya bilang, coba kita baca berita. Pemimpin Hamas menyurati Presiden RI. Saya bilang, kalau saya jadi penasihat presiden, nggak akan saya terima itu surat. Kenapa? Loh kok bukan Presiden Palestina yang nyuratin Presiden RI? Apa yang maksud saya? Saya coba kita pikirkan lagi. Narasi apa yang mau kita bangun sekarang? Israel versus Palestina atau Israel versus Hamas? Menurut saya akan berat kalau kita membangun narasi Israel Palestina. Karena biar bagaimanapun Palestina sudah diakuin. Tapi kalau kita membangun narasi Palestina Israel versus Hamas konfliknya ini, mungkin itu akan lebih akan lebih membuka pemikiran teman-teman kita. Bahkan tadi kalau nggak salah yang penyerbuan di LA ya, itu kan juga headingnya itu adalah Hamas mob gitu, bukan Palestina. Nah, itu yang saya maksud. Mungkin mari kita coba cermati lagi narasi apa yang mau kita bangun, karena masalah narasi ini penting. Saya dengar dari kemarin itu narasi yang kita bangun itu adalah konflik Israel-Palestina. Padahal mungkin kalau kita lihat Palestina dalam konteks Abbas, fine-fine aja kok. Abbas berobatnya juga ke Israel. Dan yang lucu menurut saya, yang jadi tanda tanya, kok Abbas sampai sekarang nggak pernah ada komentarnya. Kenapa yang menonjol itu malah si Ismail Hamaya ya. Nah, ini kalau kita tarik lagi Pak Paul ya, maksudnya gini loh. Saya sekalian koreksi ya, saya dibilang kemarin jenderal polisi segala macam oleh enggak lah. Saya orang sipil biasa ya, saya aparat sipil negara tapi bukan PNS. Saya membaca ini samalah ilmunya sama Pak Paul. Sumbernya macam-macam, terus analisis geopolitik ya dan sebagainya. Yang saya maksud gini Pak Paul ya sama teman-teman ya. Kita lihat kan konflik tadi, kalau saya akan mendukung narasi yang dibangun konflik Israel plus Hamas. Karena apa? Pertama, faktanya memang seperti itu. Kedua, Palestina juga diakuin kok sama Israel atas dasar perjanjian Oslo. Ya. Yang masalahkan ini si Hamas. Nah, ini yang coba dibangun. Ini yang kayak PKS kan. PKS itu AMSYONG juga tuh ya.
membangun narasi baru Zionis Nusantara, apalagi itu yang harus kita gebuk. Ya, itu yang harus kita gebuk. Jadi mari kita bangun narasi yang pas. Itu yang pertama ya. Nah, narasi yang menurut saya adalah Israel plus Hamas, bukan Israel plus Palestina. Nah, yang kedua, saya ingin bukan apa ya, gini ya. Beberapa kasus yang menurut pandangan kita saya setuju adalah persekusi segala macam kita yang minoritas. Tapi jangan salah loh Pak Paul sama teman-teman ya. Setiap orang ya dia berupaya untuk setiap orang dalam konteks minority Pak ya. Saya kasih contoh lah ya, Gereja Yasmin Pak ya. Kemarin kan selalu disinggung Gereja Yasmin. Gereja Yasmin itu bermasalah ketika putusan Mahkamah Agung, saya lupa 2010 atau 2011, itu tidak dilaksanakan oleh Wali Kota Bogor yang namanya Diani Budiarto. Ya. Kemudian berlarut ya. Mungkin Pak Paul sama teman-teman ya, saya nggak tahu dapat informasi atau tidak, tapi ada beberapa orang yang berusaha meyakinkan wali kota yang sekarang, Bima Arya, ya, memang bukan solusi sesuai dengan putusan Mahkamah Agung harus berdiri gereja di situ, tetapi menurut saya kita juga harus menghargai upaya beberapa teman meyakinkan Bima Arya. Bima Arya itu udah nawarin Pak, lokasi alternatif pembangunan gereja Yasmin yang jaraknya memang kurang lebih 2 km dari lokasi yang sekarang itu Taman Yasmin, tapi masih di lingkungan satu kecamatan yang sama ya. Nah, saya nggak tahu terus terang. Sekarang di GKI Taman Yasmin juga yang saya dengar jemaatnya jadi terbelah. Ada yang tetap ngotot dengan segala alasan harus tetap keputusan Mahkamah Agung. Ada yang juga ya ini udah upaya maksimal. Bima Arya wali kota udah tawarkan lokasi. Kenapa tidak? Apa sih tujuannya? Membangun gereja atau apa? Nah, saya tidak ingin mengatakan siapa yang salah. Suaranya hilang. Oh, sorry, saya tidak dalam kasus Taman Yasmin. Saya tidak ingin mengatakan siapa yang salah, tapi sudah ada upaya dari beberapa orang untuk meyakinkan wali kota Bima Arya sehingga solusinya dicari lokasi alternatif dan itu sudah didukung. Nah, kalau dibilang kenapa Bima Arya enggak itu keputusan Mahkamah, dia wali kota bos, wali kota dia harus memperhatikan suara A, suara B, tapi ada jalan solusi keluar yang kita upayakan. Nah, maksudnya seperti apa? Kita memang harus berteriak, tapi yakinlah ada juga sebagian orang berusaha dengan caranya sendiri. Contoh, kemarin kita teriak masalah yang siswa di Bengkulu. Saya waktu itu kemarin kasih persepsi bahwa siswa di Bengkulu maupun di NTB itu dia budak kerja tuh. Kita fokus di siswi yang di Bengkulu lah. Bengkulu Selatan itu jauh dari Bengkulu, sekitar 200-300 kilo. Sehingga ketika polisi turun, memang itu konteksnya untuk mengamankan si siswa dari orang. Cuman tindakannya salah. Tapi sekarang dengan berbagai tekanan, mungkin termasuk kita yang di sini, dan mungkin upaya beberapa orang, Gubernur Bengkulu udah narik lagi sekarang supaya itu anak sekolah. Jadi maksud saya Pak, pertama dalam konteks Israel Palestina, mari kita bangun narasi yang tepat bahwa itu bukan konflik Israel Palestina tapi konflik Israel Hamas. Kalau kita bangun narasi yang tepat, saya diskusi dengan beberapa orang Pak, saya bangun konteks Israel Hamas, ya nggak bisa ini juga, sederhana aja saya bilang. Kalau misalnya Israel Palestina, kenapa nggak si Abbas nulis surat ke ini Presiden RI? Ya, karena Ismail Hamaya itu tidak ada di struktur pemerintahan, Pak. Dia bukan PM, KPM-nya memang orang Hamas, saya lupa namanya itu. Nah itu. Nah yang kedua, Pak, bahwa beberapa kasus, beberapa orang juga mengupayakan, tapi memang tidak 100% harus seperti yang kita harapkan, tapi adalah jalan tengah. Ya, contoh kasus Taman Yasmin. Oke, sudah balik lagi. Ya. Makasih, Pak. Balik lagi ya. Ya, makasih. Jadi gini, kalau saya sih simpel. Kalau kita sudah setuju dengan Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, sampai keadilan sosial. Lalu Habib Rizik bilang,
ketuhanan Maha Esa sesuai dengan syariah Islam. Terus Jakarta Sihol akan bilang, yang penting kan ketuhanannya Maha Esa. Udah kita kompromi aja. Toh yang penting Pancasilanya. Yang penting sama-sama bertuhan. Nah, terus saya bilang, terus si Rizky juga, iya, kan saya tidak memaksa kamu untuk melakukan syariah Islam. Saya tidak pernah mengislamkan kamu. Tetapi akhirnya secara regulasi perda syariah semua, walaupun tidak ada melakukan syariah Islam di Pancasila, tapi seluruh Indonesia sekarang perda syariah semua. Nah, itulah. Jadi kalau GKI Yasmin itu memang tidak boleh geser sejengkal pun, karena sudah ada legitimasi dari pengawal keadilan, pengawal Indonesia, yaitu hukum. Karena Indonesia bukan milik mayoritas. Indonesia itu keadilannya bukan ditentukan oleh mayoritas. Bangsat semua mayoritas itu. Ya kan? Kalau keadilan milik mayoritas berarti bangsat semua mayoritas itu. Keadilan itu harus adil tanpa melihat mayoritas dan minoritas. Kalau hukum sudah bilang di situ, ya di situ. Tidak boleh geser sedikit pun. Bukan masalah kita mau bangun gereja, tapi itulah kebenaran. Namanya kebenaran, jalanin dulu yang benar. Terus gara-gara sudah diputusin, itu sudah mahkamah tertingginya Indonesia loh. Terus masih mau dikompromi lagi. Bangsat biadab. Berarti bukan hukum yang bekerja, mayoritas. Berarti kalah sama mayoritas. Dan itu tidak boleh. Karena sekali kita kompromi yang ini, kompromi yang lain, semua akhirnya semua gara-gara, kan Bima Arya, berarti Bima Arya jangan jadi wali kota. Apalagi dia jadi wali kota dengan minta suara dari orang-orang Kristen dengan janji akan beresin GKI Yasmin. Ya kan? Jadi kalau saya jadi GKI Yasmin, sejengkal pun saya tidak akan mau bergeser. Karena sesuai dengan hukum. Berbeda kalau kita lagi musyawarah duduk bareng-bareng, belum ada keputusan mahkamah. Harusnya Bima Arya dulu bilang, geser ya. Ya udah kita geser. Yang penting jadi gereja. Tetapi sekarang sudah ada keputusan Mahkamah Agung. Masih minta geser lagi. Oh, bangsat biadab ini wali kota. Laknat, keparat. Paul, Serius? koreksi sedikit ya, enggak. Bima Arya, waktu putusan itu keluar dan eksekusi ditangguhkan itu zaman Budiani Bukan, Pak. Tiarto. Bima Arya mewariskan janji, masalah ini dari bukan, Budiani Pak. Tiarto. Ini sudah kita bahas, Pak. Masalah GKI Yasmin sudah kita bahas. Jadi kejadiannya urutannya saya tahu persis, Pak. Jadi itu Bima Arya ya berjanji untuk bisa membereskan. Tapi sampai sekarang nggak beres-beres, sudah periode kedua. Malah nyuruh geser. Kalau nyuruh gesernya sebelum putusan mahkamah itu bisa diterima. Kalau putusannya, kalau disuruh geser setelah ada putusan, oh itu nggak bisa diterima. Itu namanya bukan solusi. Itu namanya kurang ajar. Nah kalau orang terus minoritas disuruh ngalah terus begitu, ya kayak saya sekarang teriak nih, oh, jangan, kan kita minoritas harus tahu diri. Kita itu memang ditakut-takutin buat begitu, nanti 98 lo terjadi lo. Selalu begitu kan? Nah, itu sebabnya saya teriak. Dan itu kemarin, tadi pagi saya sampaikan. Makanya tadi saya belum menyelesaikan sejarah Israel tuh. Karena tadi pagi saya ketemu sama wartawan 2 jam lebih ya. Aduh, hampir 3 jam tadi kita ngobrol-ngobrol. Ya sih tak, kan ada moderat. Oh enggak, saya bilang nggak bisa. Nggak bisa, karena moderat itu sendiri pun hanya berjargon. Endingnya kalian disuruh ngalah. Yang mayoritas yang disuruh menang. Pernah nggak mayoritas suruh ngalah? Hari ini, 2 hari ini ya, ada perumahan di Gading Serpong itu, ya kan? Awalnya dihadapin ke Gading Serpong. Terus ada satu yang punya rumah di Gading Serpong, mungkin cuma curhat-curhat aja, aduh ini sakit sekali kupingnya ya. Mungkin bercanda, lu bisa nggak tuh suruh diem itu, ntar kayak Meliana lagi. Disampaikan bener sama supirnya, digeruduk itu satu rumah. Bangsat biadab ini orang Islam. Orang memang ganggu kok. Terus suruh ngalah lagi kayak di Gading Serpong kan.
Kalau saya punya senapan, tak tembak itu toannya. Serius, tak tembak itu teonya. Biar begitu. Kalau saya di Indonesia tak tembak toannya. Bukan saya Sama. menghina, bukan ini, tapi memang mengganggu sekali. Kita minta tolong dikecilin, malah digeruduk, kan kurang ajar. Terus kita suruh ngalah lagi begitu. Akhirnya kita tiap hari suruh ngalah sama mayoritas biadab ini kan. Nah, akhirnya Itu kalian yang ngeluh ditakut-takutin orang terus. Islam, Pak Paul. Seumur Yang hidup ngeluh kalian orang akan Islam. disuruh ngalah terus, ya kan? Karena memang biadab ini mayoritas. Nah, presidennya takut karena yang minoritasnya ngalah terus, diem terus. Udahlah diem, udah jangan ngomong. Udahlah diem, udahlah diem. Sekalinya saya teriak itu si pendeta gendut bekar-bekar, anak iblis. Oh, Yesus anak iblis dong bikin gaduh, ya kan? Si Komar sama. Terus satu lagi Romo itu sama. Takut. Sekali ada yang teriak takut. Padahal yang saya ngomong kan kebenaran. Nggak ada satupun yang saya bohong, yang saya ngomong itu. Muhammad memang cabul. Tadi si tanya sampai ketawa tadi wartawannya. Memang cabul isinya 23. Saya bilang begitu kan. Coba kalau di Jerman cabul nggak begitu? Iya juga sih. Cabul memang. Itu namanya cabul. Nggak boleh. Di sini nggak boleh. Isinya harus satu. Iya namanya cabul. Sesat. Memang sesat. Bayangin. Kalau tiba-tiba temenmu bilang, I want to fuck your mom. Terus gimana? Wah, kalau saya gitarnya tak sambet ke mukanya dia, kan begitu kan? Oh, itu penistaan. Muhammad bilang, I want to marry the Holy Mother of Jesus. Oh, itu kurang ajar. Nah, yang saya ngomong kan sebenarnya sebuah realita. Udah diam. Ngalah aja. Kita kan selalu begitu akhirnya. Nah, itulah GKI Yasmin. Nah, kalau narasi Palestina, yang buat narasi siapa sih? Indonesia toh. Sebenarnya ini masalah yang bikin masalah siapa? Memang Hamas dan rakyat yang dikorbankan. Masalahnya rakyat Palestina mau dijadikan korban. Kalau yang nggak mau sudah mengungsi kemari, udah minta suaka, udah pada lari kemari. Yang nggak mau, kalau yang nggak mau dikorbanin, atau mereka apply ke Israel, minta jadi warga negara Israel, pindah jadi warga. Banyak loh. Ya, waktu itu kita pernah dengar pengacaranya Ibu Monik ya, waktu itu pernah ya, apply mereka. Jadi warga negara Israel. Diterima nggak? Diterima. Boleh. Tapi apply, harus ikut aturan Israel. Tapi kalau yang mereka bodoh, yang di Allah Akbarin, ya mereka tinggal di sana. Dan mereka jadi korbannya di propagandanya Hamas. Lalu Indonesia mendukung Palestina. Padahal Indonesia tahu persis itu Hamas. Yang bikin narasi siapa? Jokowi sama Menteri Luar Negeri. Dan para ulama Islam di Indonesia. Bahkan kemarin hakimnya Rizik Syihab memberikan tempat untuk si Rizik Syihab bernarasi melawan Palestina dengan melawan Israel, mendukung Palestina. Nah, narasi ini harus kita lawan dengan sebuah narasi. Oh, memang ada kebiadaban di sana. Sekarang yang berkuasa PDIP. Ada 200 gereja ya yang ditutup zaman Jokowi, partai PDIP ini. Apakah berarti PDIP yang menutup gereja? Bukan. Tapi ini zamannya Jokowi. Artinya Indonesia menutup 200 gereja. Karena pemerintah tidak berbuat apa-apa. Nah, itu harus kita ngerti makna representatif dari sebuah partai berkuasa. Bukan berarti Hamasnya, memang itu Palestinanya. Karena dia mengatasnamakan Palestina. Dan kalau kita lihat, jadi memang narasi-narasi yang harus dibangun, kita harus benerin dulu bahwa memang kenyataannya itu adalah Palestina, bukan cuma Hamas saja. Dan Hamas itu merepresentasikan Palestina. Dan pemerintah Indonesia pun mewakilkan Palestina dengan Hamas. Sama. Mendukung Palestina. Sekarang siapa sih? Emang Israel nyerang Palestina? Yang diserang Hamas loh. Yang dicari Hamas loh sama Israel loh. Tetapi Indonesia tadi ngomongnya apa? Membunuhi orang-orang Palestina. Karena memang Hamas itu kan orang Palestina. Tapi kan apa yang dicari semua orang Palestina? Kemarin kita dengar dari Ramsi Israel sama dari Ibu Koni. Dicari dulu. Turun
turun cari orang-orangnya. Apakah semua orang Palestina ditembakin? Enggak loh. Bahkan waktu mau nembakin gedung aja, di halo-halo dulu. Kami mau tembak ini gedung. Makanya itu Pak, yang kita harus bangun lepas dari pemerintah dia bangun narasi Indonesia Israel Palestina, maksud saya kita ini yang harus kita bangun adalah narasi Israel Hamas, bahwa Hamas itu teroris. Maksud saya gitu loh. Karena ya kalau kita hantam terus kita tetap bangun narasi Israel Palestina, apa bedanya sama pemerintah? Kita akan susah Pak kalau maksud saya susah dalam konteks dunia aja bangunnya narasi Israel sama Hamas. Yang saya juga bingung Pak itu ya, yang saya masih cari berbagai sumber berita, kok si Abbas itu nggak pernah ngomong, Presiden Abbas nggak pernah ngomong. Nah iya itu kan kenapa? Lawang Perdana Menterinya Palestina mati saja, Hamas yang berperan. Loh, makanya saya bilang Pak, kayak bilang kemarin, kalau kita Indonesia mau masuk peran ini, dorong Pak, Fatah sama Hamas. Bahkan kalau perlu, kalau mau operasi kontra intelijen ya, kenapa nggak dorong Fatah supaya menang pemilu? Ini kan juga jadi konteksnya saya nggak tahu siapa yang gini. Kenapa? Kalau ini kan awal mulanya karena 2006 itu ini yang menang kan si Hamas kan, makanya membesar itu Hamas. Lah kemarin ditunda sama Abbas itu pemilu, ribut lagi. Jadi memang menurut saya ya semuanya ada peran meskipun tidak langsung. Salah satunya saya pernah dengar analisa, salah satunya kenapa ada konflik ya karena si Abbas ini nunda pemilu, pemilu dengan alasan COVID dan segala macam. Jadi kalau pendapat saya ya, yang kita bangun pertama harus Hamas itu adalah memang ya musuh, ya udah teroris lah dibilang PBB segala macam kan. Yang kedua, ya dorong itu supaya lebih berperan. Entah gimana caranya Pak Fatah. Kalau Fatah menang pemilu Pak, konteksnya adalah pemilu yang ini ya, yang jurdil lah ya. Mungkin masalah bisa lebih dorong, bisa lebih cepat, dan itulah peran Indonesia sebagai state. Ya ini saya lihat nggak ada tuh yang berusaha ngambil peran mendamaikan Fatah sama Hamas. Kenapa nggak kita masuk situ? Ntar jangan-jangan Cina lagi yang duluan ngambil tuh. Cina tuh udah pelan-pelan dia dorong tuh Hamas sama Fatah bertemu di Beijing. Coba deh dicek berita-berita. Oke Pak Paul, mungkin itu pendapat saya ya. Boleh, pokoknya itu sebuah wacana ya, itu wacana yang bagus. Ya, kan ini kan didengar oleh pemerintah kita ini. Ya. Kita ini kan ada intel-intelnya. Jadi ini adalah wacana-wacana yang bagus ya dari orang-orang yang cukup bertanggung jawab dengan menampakkan wajahnya. Luar biasa, Pak Jakarta Sihol, luar biasa. Tapi itu bagus sekali tadi ya. Itu adalah idealnya begitu. Sayang yang terjadi nggak ideal. Oke, lanjut dulu nih. Saya Pak, sorry sedikit lagi. Pak, makanya saya himbau Pak, saya himbau ya siapapun yang mendengar mau itu mau apa ya. Pertama itu, saya coba perhatikan, tidak ada satu kekuatan negara pun negara Islam yang mendorong berdamainya Fatah sama sama Hamas ya. Bahkan Cina sekarang yang mau dorong-dorong gitu. Kenapa nggak kita? Saya yakin kalau kita bisa mendamaikan Fatah sama Hamas, itu gampang itu Israel tuh. Oke, makasih ya. Selamat malam. Saya monitor. Lanjut. Call me right now. Call me right now. Call me right now. Call me. Call me now. Call me now. Go to heaven right now.